warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan pembelajaran kita tentang penggunaan Polaris Office. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang input data pada sel. Itu yang pertama. Kedua, nanti ada penggabungan sel. Dan yang ketiga, nanti ada pembuatan judul. Nah, anak-anak, pertama kita aktifkan terlebih dahulu lembar kerja Polaris Office-nya seperti ini. Lanjut, kita akan mulai menginputkan data pada lembar kerja Polaris Office seperti ini. Jadi caranya kita biasa langsung ketikkan saja data yang ingin dimasukkan. Misalkan hari ini kita buat judul ya. Nanti pertama kita ketikkan dulu terlebih dahulu judulnya. Di sini Ibu akan buat seperti ini. Kita lanjutkan dengan bagian bawahnya. Jadi kita tidak mengetiknya di antar kolom ya. Contoh daftar kita ketik di kolom A, habis itu nilai ujian kita ketik di kolom B, tidak. Jadi kita ketik di kolom pertama yaitu kolom A seperti ini. Lalu kita lanjutkan mengetik sampai kalimat kita berakhir. Jadi sebenarnya bagian judul yang di sini Ibu mengetik hanya di bagian kolom A saja. Tidak di bagian kolom B, kolom C, dan kolom D, tidak. Jadi hanya di bagian kolom A, Ibu ketikkan semuanya, daftar nilai ujian harian siswa seperti ini. Ya, jadi nanti kita, itu cara mengetikkannya. Begitu juga dengan teks kedua kita ini, kelas 8 SMP Negeri 7 Padang, itu Ibu juga hanya mengetik pada kolom A. Jadi nanti jangan anak-anak buat satu-satu, kelas di kolom A, habis itu SMP Negeri 7 Padang di kolom B, bukan seperti itu. Jadi cukup di kolom A saja ya. Untuk judul kita biarkan seperti itu dulu. Lanjut saja kita buat tabel di bawahnya lagi. Boleh kita lewati satu baris seperti ini. Lalu kita buat tabel seperti biasa di bagian bawahnya. Pertama ada nomor. Nah, berbeda dengan seperti ini ya. Kalau tabel itu memang perlu kita lewati per kolomnya. Jadi nomor, terus ada lagi nanti nama, itu dibuat di dalam satu kolom. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini Ibu sudah memasukkan data pada kolom A dan kolom B ya. Seperti biasa Ananda, karena data pada kolom B ini merembes ke kolom C, seperti ini Ananda bisa lihat ya. Jadi kita perlu besarkan kolom B. Nah, caranya kita klik kolom yang ingin kita besarkan, lalu di sini Anda nampak garis pendek 2. Kita klik tahan geser ke sebelah kanan untuk memperbesarnya seperti ini. Lanjut untuk kolom A, ini kita perlu perkecil ya. Jadi kita klik dulu seperti ini pada kolom A, lalu kita klik tahan geser ke sebelah kiri. Maka dia otomatis menjadi lebih kecil. Lanjut dengan mengetik pada bagian kolom C, di situ kita ketikkan kelasnya. Selanjutnya kita kira-kira saja dulu.
seperti ini. Nah, Anda masih ingat ya, ini kan tabel kita sudah sampai ke kolom yang di samping nih. Di satu layar handphone kan nggak muat ya. Jadi kita geserkan saja seperti ini ke sebelah kiri untuk melihat data yang mana yang mau kita lakukan editing nanti. Nah, kita sudah punya di sini tabel sederhana yang belum kita kasih border ya atau bingkai. Ini ada nomor, nama, kelas, dan nilai UH. Nah, seperti biasa Anda di sini biar lebih cepat kerjaan kita blok saja terlebih dahulu dari bagian tabel terakhir seperti ini. Jadi kita letakkan di data terakhir, lalu kita blokkan saja dengan cara klik tahan geser bagian bulat yang kecil ini ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalau kita angkat ke atas, maka dia otomatis terblok semua bagian tabel kita. Selanjutnya kita di sini langsung saja buat perataan teksnya dengan mengklik panah arah ke atas ini. Lalu kita cari di sini border. Nah, yang pertama kita lakukan dulu memberikan border ya atau bingkai pada tabel. Jadi kita klik batas ini. Lalu kita ambil yang full garis. Maka tabel kita sudah ada garisnya seperti ini. Lanjut kita akan berpindah keluar seperti ini. Kita lakukan perubahan perataan teks. Nah, Anda dalam kondisi masih terblok seperti ini belum hilang bloknya ya. Jadi kalau sebelum kita sentuh apapun, ini masih otomatis dia terblok seperti ini. Dan kita langsung bisa mengerjakan editing pada bagian yang lain. Contoh, kita akan melakukan perataan teks. Nah, di sini kita bisa ambil saja dulu yang rata tengah seperti ini atau yang center. Nah, maka otomatis dia menjadi rata tengah semuanya. Ya, sudah mulai rapi. Tinggal bagian nama saja lagi. Jadi bagian nama dari yang nomor 1 sampai nomor 5 kita blok kembali, lalu kita bikin dia menjadi rata kiri. Ini dia. Ambil rata kiri, terus kita lengkapi data-data yang sekiranya tidak lengkap, contoh seperti ini. Nah, ini sudah selesai tabel kita. Ya, sudah ada bordernya. Nah, selanjutnya kita akan rubah jenis fontnya ya. Jadi kita boleh ambil dari yang terakhir saja. Seperti tadi kita blok kembali. Karena tadi bloknya sudah hilang ya. Kita blok seperti ini. Lalu kita ganti menjadi tulisan Times New Roman. Otomatis dia sudah berubah. Ya. Ini untuk ukuran font ini semuanya rata-rata adalah 11 untuk font size-nya. Boleh kita ganti yang bagian atasnya. Subjudul pada tabel ini kita blok terlebih dahulu bagian atasnya saja, terus kita ganti ukurannya menjadi 12. Nah, jadi dia lebih besar ukurannya daripada data yang di dalam tabel seperti ini ya. Berarti tabel kita sudah selesai ini ya. Nah, Ananda, selanjutnya kita akan melakukan editing pada judul ya. Di sini kita sudah buat judul terlebih dahulu tadi ya, daftar nilai ujian harian siswa. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam membuat judul pada tabel itu adalah kita lihat dulu batas tabel kita itu dari mana ke mana. Coba kita lihat sekarang. Tabel kita dimulai dari kolom A seperti ini ya, sampai kolom D. Jadi, harusnya untuk judul yang kita buat dia juga harus berada pada kolom A dengan kolom D. Ini kan cuma sampai kolom C sekarang nih. Jadi caranya supaya dia seimbang atau berada antara kolom A dengan kolom D, itu kita blok terlebih dahulu datanya. Jadi dari kolom A ini kita blok sampai ke kolom D. Meskipun data kita cuma sampai kolom C seperti ini. Nah, setelah kita blok seperti ini dari kolom A sampai kolom D, kita akan ambil panah ke atas seperti ini. Lalu kita cari ke bawah, yaitu gabungkan sel.
ya. Jadi kita akan menggabungkan kolom A ke kolom D. Caranya kita ambil gabungkan sel seperti ini. Maka dia ada tanda tercentang pada kolom sini ya, pada kotak sini. Nah, kita lihat. Maka dia sudah bergabung ini. Kolom A ke kolom D. Dia menjadi satu kolom jadinya. Jadi tadinya kolom A, B, C, D itu ada 4 kolom. Digabungkan sekarang menjadi satu kolom saja. Nah, untuk lebih jelas kita cobakan pada data yang di bawahnya juga. Nah, jadi tadi kita letakkan dulu kursor kita di kolom pertama, lalu kita blok data sampai ke kolom terakhir, yaitu kolom D. Seperti ini. Lalu kita ambil gabungkan sel. Nah, maka hasilnya tabel kita berada di tengah. Ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini dia. Jadi dia menjadi seimbang. Nah, kalau kita perkecil tampilannya seperti ini kira-kira. Ya. Nah, biar lebih jelas, Ibu akan jelaskan pada bagian bawah sini. Misalkan ini adalah kolom B dan kolom C ya. Kita letakkan kursor kita di bagian kolom B. Ini yang sedang aktif sel kita. Lalu Ibu akan blok sampai ke kolom C saja. Seperti ini. Berarti ini Ibu sudah ngeblok dari kolom B sampai kolom C. Kita akan coba gabungkan dua kolom ini. Anda bisa lihat nanti seperti apa hasilnya. Ibu ambil di sini, gabungkan sel. Ya, maka di sini dia otomatis langsung gabung ini. Nah, kolom yang dua tadi menjadi satu kolom. Nah, itu yang kita maksud dengan menggabungkan kolom tadi pada bagian judul. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan editing pada judul. Nah, di sini kita sudah selesaikan judul tadi, ya seperti ini. Tinggal kita ganti jenis fontnya lagi. Jadi tinggal kita klik saja seperti ini pada bagian judul, lalu kita rubah jenis font judul. Ya. Kita akan coba pakai jenis judul yang lain, misalkan Ibu pakai dancing script seperti ini. Untuk bagian 2 juga Ibu ganti jenis fontnya menjadi dancing script seperti ini, sama. Kita blok, lalu kita rubah ukuran tulisannya menjadi lebih besar. Oke, kita pakai yang 13. Lanjut, kita akan di sini ya, simbol B. Dia menjadi lebih tebal. Itu adalah materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah pertama menginputkan data ya, menginputkan data atau memasukkan data pada lembar kerja Polaris Office seperti ini. Lalu kita sudah membuat tabel tadi, jadi input data pada tabel. Lalu tadi kita sudah menggabungkan beberapa sel. Nah, contohnya tadi pada saat kita membuat judul. Nah, itu adalah proses menggabungkan sel. Nah, terakhir kita akan simpan lembar kerja ini dengan cara klik garis 3 bagian kiri atas, lalu kita ambil simpan sebagai. Kita boleh simpan di jenis penyimpanan kita, apakah itu di SIM card atau di penyimpanan perangkat atau di Polaris Drive juga boleh. Lalu kita ketikkan apa nama filenya di sini. Kita ganti dengan lalu kita boleh simpan. Nah, maka sudah selesai. Ini sudah disimpan dalam nama tugasnya, tugas 2. Oke,
Demikian saja materi kita pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.